mana informasinya kalau nggak ngarang gitu kan. Ini loh, Tuhan bilang Nabi Muhammad nggak tahu banyak tentang hari kiamat. Ya, pengetahuannya ada di sisi Allah. Seperti itu. Ya, jadi ketika Quran ngomong gini jangan ngotot lagi, jangan, "Wah, ini karya saya ini." Bodo amat mau saya siapa nih, Quran ini bilang nggak tahu kok, gitu kan. Oke. Nah, makanya ayat itu dilanjutkan kalau teman-teman lihat ayat setelahnya, ya kan? Ayat 188, "Qul la amliku nafsi naf'an wala darran." Aku tuh nggak aku tuh nggak berkuasa atas manfaat dan madorot illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki gitu. Jadi stigma masyarakat seakan-akan Nabi Muhammad tahu seluruh seluk beluk alam semesta, bahkan sampai tanda-tanda kehancurannya itu salah gitu. Ya, katakan Muhammad, ya yang tahu cuma Tuhanmu. Katakan juga aku tuh tidak tidak dapat berkuasa memberikan manfaat dan memberikan dan madorot kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khairi wa masanisu. Kalau aku tuh kayak cenayang, ya, kalau Nabi itu kayak cenayang, pasti umat Islam tuh, ya pasti aku pribadi, ya nggak mungkin aku tuh tertimpa bencana, tertimpa keburukan, ya. Tapi nyatanya dalam hidup Rasulullah gimana? Ya perang Uhud kalah gitu kan, terus di Mekah diuber-uber makanya lari ke Madinah, ya pergi ke Taif malah dilempar batu gitu kan. Nah kalau Nabi sudah tahu, ya kan cenayang, aku kalau pergi ke Taif nih, aku bisa ngeliat masa depan, aku bakal dilempar batu. Nggak jadi dia pergi ke Taif gitu. Nah karena Rasul ini bukan cenayang, bukan dukun, gitu kan. Bisa tahu apa-apa, semua tahu gitu. Bukan gitu. Ya kan, siapa yang menegaskan ini? Al-Quran. Ya. Kalau aku tahu banyak yang gaib, ya. Yang gaib itu artinya tanpa kehadiran dia mengetahuinya gitu. Ya pasti udah jadi orang paling hebat gitu. Ya nggak pernah kalah, nggak pernah lecet sedikit pun Nabi Muhammad. Tapi faktanya ya lecet juga, ya kalah juga gitu kan. Ya diburu juga, ya dilempar batu juga, lagi sholat dilempar tai gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan gitu. Bahwasannya terkait hari kehancuran, Nabi Muhammad tidak tahu, yang tahu cuma Allah. Ya. Nah, ketika orang-orang memberondong Nabi Muhammad dengan banyak pertanyaan seakan-akan Nabi Muhammad tahu, ya kan? Allah tegaskan lagi gitu. Enggak, yang tahu ilmunya cuma Allah. Yang tahu pengetahuan tentang hari kehancuran cuma Allah. Ya, dan Nabi Muhammad disuruh menjelaskan posisi dirinya kepada manusia. Ya, bahwasannya dia bukan cenayang. Bukan cenayang, bukan dukun Nabi Muhammad nih. Ya kan bisa tahu masa depan, bisa tahu hal-hal yang dia nggak hadir, goib gitu kan. Nggak tahu dia gitu. Ya, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tuh. Ya, Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan, aku ini cuma nadhir, cuma pemberi peringatan, wa basyir, cuma ngasih kabar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang beriman. Oke. Jadi jelas Quran itu mengatakan Nabi Muhammad rambuh, ya kan, nggak tahu apa-apa tentang hari kehancuran. Ketika dibredel pertanyaan, ya Nabi Muhammad disuruh menjawab, aku tidak tahu apa-apa tentang hari kehancuran. Jangan kau tanya aku, yang tahu hanya Tuhanku. Adapun Tuhan mengasih tahu, ya ngasih tahu kepada manusia itu cuma dua hal. Ya, bahwasannya hari kehancuran sudah dekat, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya hari kehancuran ini akan datang tiba-tiba. Dua informasi itu aja yang Allah kasih tahu kepada manusia. Ya, ya kenapa ya? Mungkin Allah nganggap ya masih jauh gitu. Walaupun Tuhan bilang dekat gitu.
Tapi dekatnya ini kita nggak tahu, ya. Bisa jadi ribuan tahun lagi, jutaan tahun lagi. Bahkan kalau kita compare dengan penelitian yang real, ya, salah satu faktor yang betul-betul bisa membuat bumi ini bubar, ya, bumi ini hancur. Salah satu faktornya adalah ketika matahari sudah kehabisan bahan bakar, ya. Jadi kok matahari kehabisan bahan bakar? Ini saya jelaskan sedikit ya tentang matahari, ya. Matahari itu kan memancarkan sinar, ya, memancarkan energi. Energinya tuh dari mana? Dari pecahan-pecahan hasil dari pembakaran yang terjadi di matahari. Oh, berarti di matahari kayak bakar sampah gitu? Beda. Bukan kayak bakar sampah. Jadi di matahari itu yang ada adalah partikel-partikel hidrogen bertubrukan, ya kan? Bertubrukan, ya, bersatu sehingga membentuk formasi helium. Nah, hasil dari tubrukan-tubrukannya itu menjadi energi yang terlepas kemana-mana. Oke. Nah, ketika hidrogen semuanya nanti sudah habis, ya kan, bahan bakar hidrogen ini habis, ya, maka nanti matahari akan menyedot planet-planet terdekat. Ya, radiusnya mana? Radiusnya itu ya bumi kena radius. Ya. Artinya apa? Ketika nanti matahari sudah kehabisan bahan bakarnya, bumi ini kesedot ke dalam matahari, ya, sebelum matahari itu mengalami supernova, meledak, ya kan, meledak. Nah, kapan itu? Kapan matahari kehabisan bahan bakar? Kurang lebih 4-5 miliar tahun lagi. Oke. Nah, itu yang paling dekat loh, teman-teman. Itu yang paling dekat, gitu, ya kan? Yang paling dekat yang kira-kira bisa membuat bumi ini ambrol, gitu, ya. Yang terdeteksi. Kalau yang nggak terdeteksi nggak tahu ya, maksudnya bisa jadi minggu depan ada asteroid segede bulan aja, ya kan, nabrak kita, ambrol juga kita, gitu. Cuman nggak ada, NASA mendeteksi nggak ada, gitu. Bahkan yang terakhir itu, yang asteroid mendekati bumi itu ternyata sudah melenceng dan sudah menjauh dari bumi lah, bumi aman, gitu. Seperti itu. Nah, itu saja ya, faktor alamnya itu saja diprediksi masih 4-5 miliar tahun lagi. Jadi jangan teman-teman takut tiap hari Jumat, takut gitu kan. Ya kan, karena ada juga tuh mitosnya tuh, katanya kiamat hari Jumat. Apa hubungannya hari sama hari? Itu kan subjektif kita, bukan peristiwa alam hari itu. Ya, subjektif kita namain satu siklus 24 jam itu sebagai hari. Itu kan subjektivitas kita. Kalau ngelihat peristiwa alamnya emang ada bedanya hari Jumat sama hari Sabtu? Kan nggak ada beda, sama-sama aja. Ya, matahari ya terbit dari timur, tenggelam di barat, gitu kan. Ya, mataharinya panas, gitu. Ya kan, ada malam juga, ya nggak ada bedanya, gitu. Hari itu kan subjektivitas kita menentukan siklus waktu, ya, berdasarkan rotasi bumi pada porosnya, gitu. Oke, seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya, gitu. Ya, banyak lagi itu mitos-mitos. Pertama ya hari Jumat katanya, makanya setiap hari Jumat kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh karena bisa jadi hari Jumat itulah terjadi kiamat. Bullshit. Ya, bullshit. Dah, jangan percaya, teman-teman, tenang-tenang aja hari Jumat. Bullshit itu, nggak ada tuh hari kiamat, hari kehancuran hari Jumat, wopo tuh, nggak ada hubungannya. Ya, jadi peristiwa hari kehancuran itu peristiwa alam. Nah, yang menyebabkan faktor-faktornya jelas faktor-faktor alam, bukan faktor-faktor ulama banyak yang mati, nggak ada hubungannya, gitu. Nggak ada hubungannya. Ulama banyak mati ya udah nggak apa-apa, ya kan, didik lagi orang-orang biar jadi ulama, gitu, ya kan. Banyak hadis-hadis yang kacau balau, gitu ya. Ya, yang paling besar ya itu tadi, Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi. Kemudian ada yang mengkait-kaitkan juga dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kan umat yang hidup di zaman Nabi Zulkarnain. Hari ini mungkin udah punah, gitu, udah nggak ada. Nah, cuman otak kita ketika membaca ayat, otak konspirasi, jadinya lahir teori-teori itu. Ya'juj Ma'juj keluar lagi, Nabi Isa turun lagi. Ya, itu lahir dari otak konspirasi kita. Ya, otak-otak mitos kita, gitu. Ketika Allah mengatakan
Oh, Nabi Isa itu sebagai tanda kiamat sudah dekat. Sama, Nabi Muhammad juga sebagai tanda kiamat sudah dekat gitu. Ya kan? Tetapi dekatnya ini ya kita pikir sendiri lah gitu. Seperti itu. Nggak mungkin dekatnya, oh dekat-dekat sekarang aja udah 1.500 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal gitu. Udah 2.000 tahun setelah Nabi Isa lahir gitu kan. Belum terjadi apa-apa gitu kan. Jadi tenang-tenang saja. Oke, jadi gambaran Tuhan tentang hari kehancuran ini cuma dua aja informasi Tuhan. Dia sudah dekat, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya datangnya tiba-tiba. Oke, yang ketiga, Nabi Muhammad tidak tahu menahu tentang apa itu hari kehancuran, bagaimana datangnya, nggak tahu menahu. Yang tahu hanya Allah. Oke, seperti itu. Jadi itulah hakikat dari hari kiamat, ya, yang berhubungan dengan peristiwa alam. Ya, peristiwa alam karena di surat Al-Hijr misalkan ya, surat Al-Hijr ayat 85, surat ke-15 ayat 85 ya, teman-teman boleh buka. Nah, di situ kan wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Dan tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kecuali dengan, dan apapun di antara keduanya kecuali dengan hak. Wa innas sa'ah la'atiyah, dan hari kehancuran pasti datang gitu. Ya, jadi hari kehancuran itu dihubungkannya dengan peristiwa alam, bukan dengan matinya ulama, hari Jumat kayak Dajjal, kayak turunnya Nabi Isa, kayak Ya'juj Ma'juj, kayak Imam Mahdi, kayak ya nggak ada hubungannya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kenapa kita salah mengambil konklusi dari ayat, kenapa kita salah mengambil konklusi dari dari Quran. Kemudian kita mencampur adukan Quran dengan yang bukan Quran, dengan Bible, dengan mitos-mitos gitu kan. Nah, itu karena kita tidak ketat tunduk sama Al-Qur'an. Ya harusnya kita ketat tunduk sama Al-Qur'an gitu kan. Quran tuh jadikan alat verifikator terhadap ya konspirasi-konspirasi kayak gitu, terhadap teori-teori mistis kayak gitu, teori-teori mitos, itu dijadikan alat verifikator. Jadi teman-teman gak gampang ketipu. Ya, jangan teman-teman nilai informasi dari orang yang nyampaikan. Ya, biar yang nyampaikan pakai jubah, pakai sorban, nggak ada bedanya, ya kan? Tetap harus verifikasi, apalagi terkait dengan hal-hal seperti ini, hal-hal eskatologi, ya kan? Hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir seperti itu. Ya, back to Quran, back to Quran, back to Quran. Kembali kepada Quran, kembali kepada Quran, kembali kepada Quran. Kenapa? Karena Quran itu tidak akan memberikan kita informasi yang kacau balau. Pasti real, pasti logis, pasti rasional Quran itu. Pasti. Ya, seperti itu. Oke. Ya, teman-teman yang komen masih ngotot, ya biarin aja gitu. Orang, saya cuma bacain Quran kok, saya kan nggak berpendapat. Saya cuma bacain ayat. Nabi Muhammad tuh nggak tahu apa-apa tentang hari kehancuran, ya kan? Katakan yang tahu cuma Tuhan gitu. Nah, tapi orang-orang ngotot nih, ya berarti kau kufur sama Al-Quran. Soalnya protes sama Allah, jangan sama saya gitu. Karena saya cuma bacain ayat. Oke. Memang ya otak-otak konspirasi kayak gitu kan. Udah susah tuh. Oh, udah susah tuh. Otaknya tuh mau digimanain udah susah. Biarin aja. Biarin aja. Karena mereka udah hubul ulama berlebihan. Ulama jadi Tuhan. Gitu. Ulama nggak bisa salah gitu. Oke, itu ya. Ya, walaupun hari ini hari libur, cuman materi nggak banyak. Absen dulu. Wawasan kamu yang sempit. Lah udah tahu wawasan saya sempit, kenapa Bapak masuk sini? Cari sono yang wawasannya luas. Purbalingga. Yang pintar jadi orang, Pak. Tasikmalaya, Ponorogo, Bogor, mantap. Bekasi hadir, Bandung hadir, Manado, Palembang, Semarang. Jepara, oh mantap. Demak, always. Makassar, yoga, pintar hadir. Narogong hadir, Makassar, mantap. Pulau Bintan, Kediri hadir, siap. Saya lama di Kediri. Lampung, Tegal, Pelabuhan Ratu, NTT,
Mantap. Tegal, Garut hadir, Gorontalo hadir. Saya wajib menyampaikan juga, DM saya kalau berani ya. Yang sok-sokan ngomong saya harus menyampaikan, DM saya tunggu. Kasih nomor WhatsApp, saya telepon nanti. Bengkulu, Palembang, Lamongan. Sip. Nah, besok mau bahas apa kira-kira teman-teman? Komen. Besok kita mau bahas apa? Coba komen. Biar saya dapat ide. Besok mau bahas apa? Ya, absennya udah dulu. Besok kita mau bahas apa? Kurban. Habib palsu hancur. Puasa Arafah. Kapan ini? Apa namanya? Tanggal berapa ya ini? Oh, tanggal 6. Masih lama lah. Kurban. Isra Mi'raj Nabi Isa, kurban, Ahlul Bait. Ahlul Bait pernah saya bahas nggak ya? Ahlul Bait pernah saya bahas nggak? Habib-habib itu. Coba pernah ya? Belum. Lupa saya. Kayaknya pernah bahas tentang Ahlul Bait tuh. Coba saya pengen tanya sama teman-teman, risih nggak sih dengan fenomena apa namanya Habib-habib tuh? Risih nggak sih sebetulnya gitu? Risih banget. Habib metal. Wah, luar biasa risih. Iya, saya tuh ngeliat ya video kemarin tuh, di video siapa gitu ya. Siapa tuh namanya, si Syakir Daulay gitu kan. Terus ada saudagar tuh. Lu mau ngasih ke berapa? Ke keturunan Rasulullah. Dipalak lu di depan umum, dipalak gitu. Saya ngeliat videonya tuh. Saya nggak tahu ya siapa oknumnya tuh. Lu mau ngasih berapa ke apa namanya, ke keturunan Rasulullah gitu kan. Bahkan dia matok, mau 100 juta atau sapi 7 katanya gitu. Ya kan, gila banget tuh. Saya mampunya cuma 25 juta, ya udah nggak apa-apa gitu. Kacau banget. Kita coba bahas fenomena